Untuk legalitasnya PT 8 Berbeda Media itu alhamdulillah sudah ada semua. Dari akta pendirian kita sudah ada, dari pembigi izin ISP juga ada, izin penggelaran kabel juga sudah ada. Bagaimana proses memastikan hukum terhadap konsumen selain keamanan data pribadi? Kita menugaskan ada satu karyawan yang tugasnya hanya mengelola data dari klien-klien tersebut. Jadi untuk data pribadi kita nggak tahu ya, karena resiko itu masih ada ya. Nah, kita misalnya meminimalisir untuk tidak terjadi penyalahgunaan. Jadi sudah ada karyawan sendiri untuk mengelola itu. Kalau sistem kita baru kita bangun sistemnya. Kalau pajak kita alhamdulillah dari PPh 21, PPh 25, PPh 29 kita bayarkan. Untuk PPh 21 adalah untuk kalau nggak salah gaji ya. Nah itu kita ada berapa karyawan yang kalau PPh 21 kan minimal kan 4,5 juta take home pay, itu baru kita laporkan. Kalau PPh 25 kita juga ya, PPh 29 ya, PPh 29 kan tahunan kalau nggak salah, itu kita cicil setiap bulan. Kalau perekrutan tenaga kerja kita masih menggunakan cara tradisional. Maksudnya tradisional kita belum melakukan rekrutmen secara menyeluruh. Kita seperti misalnya di sini kita rekomendasi dari teman-teman semua. Ya. Jadi itu tenaga kerja karyawan di sini itu atas rekomendasi dari teman-teman. Saya punya teman, punya saudara tetangga itu bisa masuk kan. Syarat utama yang bisa masuk sini adalah mempunyai etika. Orang yang beretika itu kalau diajari pasti bisa gampang masuk. Untuk program kreasi kita belum. Kalau misalnya nggak ada tuh berarti bentuk kontribusi yang udah dilakukan ke masyarakat itu apa aja? Bentuk kontribusinya kita banyak mensponsori terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat. Contohnya pada waktu 17-an kita kemarin itu banyak proposal yang masuk. Entah itu minta sponsor, bantuan door prize gitu. Selain itu acara-acara masyarakat seperti pengajian akbar atau kegiatan gereja itu banyak juga yang mengajukan proposal kepada kita. Jadi kalau CSK kita belum ada. Jadi kalau untuk misalnya ada proposal dari kegiatan masyarakat masuk, itu kita bisa berpartisipasi di masyarakat. Ya itu tergantung posisinya seperti apa, di mana. Kalau posisinya itu dia sebagai akuntan, kita berikan pelatihan di luar karena kita belum bisa memberikan pelatihan secara mandiri. Jadi kita daftarkan ke lembaga mana ada pelatihan kita ikutkan. Begitu juga dengan teknisi itu kita juga ikutkan ke pelatihan eksternal di luar. Walaupun kita juga ada pelatihan secara mandiri, tapi minim sekali pelatihan mandiri itu secara otodidak. Kalau di luar itu kan teori. Jadi kan untuk pelatihan kita secara berjenjang. Tergantung nanti posisinya di mana, atau di konten, atau di operasional, atau di teknisi. Tapi kalau ada kesempatan kita ikut. Itu tergantung urgensinya. Maksudnya gini, itu yang mati itu rumahan 1 atau 2 itu bisa kita pendek untuk hari berikutnya. Tapi kalau yang mati itu atau yang off itu lebih dari 1 DP itu 8 sampai 16 ruangan. Itu sebisa mungkin kita tetap perbaiki. Seperti kemarin tadi malam itu ada 3 ODP, ada diberkat. Sebisa mungkin kita terus cepat dalam pelayanannya, karena untuk jasa
itu yang dinilai itu dari segi pelayanan. Untuk sementara ini kami masih broadband, maksudnya di rumah-rumah. Hampir 90% pelanggan kita adalah broadband. 90%. Dan untuk kemungkinan di tahun depan kita akan masuk ke corporate, ke instansi, ke pabrik-pabrik atau lainnya. Itu kita akan berusaha untuk bisa bersaing di corporate. Kalau saya di harga itu maupun itu kita bersama dengan orang lain. Itu seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau jasa itu pelayanan. Bisa mungkin kita memperbaikkan pelayanan kita dan kita tinggalkan. Karena dengan pelayanan masakan Anda akan merasakan sendiri. Analisis lokasi dan layout itu sangat penting untuk menegakkan suatu bisnis karena itu berdampak langsung pada operasional kita. Itu biaya juga berpengaruh, kualitas produk juga berpengaruh. Jadi untuk analisis ini dan layout kita terus kita lakukan karena untuk mempengaruhi jangka panjang kita. Karena untuk perusahaan ini kita sudah melihat jauh ke depan. Kalau kemampuan jangka pendek itu, teknologi jangka pendek itu berarti kan kita mengejar hanya mungkin jangka pendek itu setahun. Ya, setahun depan itu seperti apa? Kita mau apa yang kita harapkan? Jadi contoh aja ya. Teknologi yang kita terapkan dalam ini adalah penyerapan klien untuk teknologi jangka pendek setahun. Tapi kalau jangka panjang itu mungkin lebih dari 1 tahun. Itu teknologi yang kita gunakan menggunakan peralatan yang sedemikian rupa yang nantinya akan menjaga kualitas dari internet ini. Jangan sampai dalam jangka pendek pembelian peralatan atau teknologi yang kita gunakan itu sudah kadaluarsa istilahnya. Mungkin kita membeli peralatan yang untuk jangka panjangnya itu masih bisa digunakan. Jadi 8 broadband intermedia ini tentunya ada direktur utamanya. Direktur utama itu ada dibagi 3 lagi, direktur teknis, direktur operasional, dan direktur finansial. Direktur teknis masih ada dibagi lagi, jadi ada direktur support dan infra. Terus untuk operasional itu banyak, ada HR, legal, purchasing, dan pelayanan. Untuk finance sendiri nanti ada accounting, ada pajak, ada analis, dan ada perbendaharaan sendiri. Itu nanti nanti itu masih ada dibagi-bagi lagi. Banyak sekali ya itu, masih ada bagi-bagi lagi. Itu kan secara garis besarnya seperti itu. Kita untuk lembur itu untuk pekerjaan yang sangat urgent. Untuk dampak lingkungan yang kita lakukan di sini sebenarnya kita masih bisa mengantisipasinya karena dampak lingkungan yang ditimbulkan di sini masih terlihat seperti kabel, seperti tiang, seperti router itu bagaimana? Itu kita jual ke barang bekas itu masih bisa, seperti kabel kan masih bisa dijual barang bekas, seperti router itu kalau kita ambil mesinnya tinggal bodinya rusak masih kita jual juga. Begitu juga dengan tiang-tiang yang rusak, nah kita juga bisa jual ke kiloan ke barang bekas. Itu masih
itu tadi Mas yang sudah saya sampaikan tadi, kalau di perusahaan internet limbahnya itu masih terlihat dan masih bisa kita cegah. Berbeda dengan pabrik kain, pabrik apa yang bisa cairan, itu kan mungkin berdampak sekali ya, langsung berdampak lingkungan ya, bau, apa. Tapi kalau kita di kabel, minyak, router itu masih bisa terlihat dan bisa antisipasi. Banyak juga ketika dus itu kita jual ke barang bekas. Itu dari perubahan regulasi dari pemerintah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita logikanya terbatas masalah keuangan. Jadi kita menggunakan perputaran keuangannya untuk strategi yang ditetapkan, kita membeli barang-barang yang urgensi dulu. Setelah kebutuhan pokok, misalkan kabel itu harus ada, tiang juga harus ada, peralatan-peralatan yang menyangkut teknis juga harus ada. Kita utamakan itu. Dan pembelinya itu bertahap. Misalkan pekan pertama kita beli apa? Misalkan beli tiang. Lalu pekan kedua kabel, pekan ketiga untuk peralatan-peralatan teknis seperti itu. Jadi kalau modal kita modal sendiri, awal mulanya itu kita modal sendiri dan kita kembangkan lewat customer kami. Jadi kan kita besar itu dari customer. Jadi misalnya modal kita itu 200 juta, kita kembangkan situ customer, ya nanti uang masuk kita beli apa lagi, kita investasikan apa lagi.